Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita kupas habis sisi tersembunyi dari weton, kepribadian, hingga misteri-misteri batin manusia. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat lahir batin, dan selalu dikelilingi cinta yang setia, bukan cinta yang pura-pura. Pernah gak sih kamu merasa, pasanganmu kok terlalu manis, tapi perasaanmu gak tenang? Tiap kali ditanya, jawabannya halus banget, sampai-sampai kamu bingung sendiri, dia jujur atau cuma pintar banget nutupin sesuatu? Hati-hati, bisa jadi dia termasuk salah satu dari weton yang punya kemampuan selingkuh paling licin, halus, dan nyaris gak bisa ditebak. Senyumnya bisa bikin tenang, tapi langkahnya diam-diam bisa mengarah ke hati orang lain. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk bantu channel ini terus berkembang. Klik like kalau kamu pernah ngalamin atau curiga pasanganmu main belakang. Tekan tombol subscribe biar kamu gak ketinggalan pembahasan-pembahasan weton yang bikin melek batin. Dan tulis sholawat di kolom komentar. Semoga hubunganmu dijauhkan dari orang-orang yang suka mendua. Amin. Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya angka dan hari lahir, tapi cerminan karakter dasar seseorang. Mulai dari cara berpikir, gaya bicara, kecenderungan emosi, hingga kecerdikan dalam urusan cinta. Nah, ada beberapa weton yang sejak dulu dikenal berdaya tarik tinggi, tapi juga punya energi ganda. Satu sisi manis dan setia, sisi lain pandai menyembunyikan rahasia, termasuk soal urusan hati. Kali ini, kita akan bahas 5 weton yang terkenal licin dalam selingkuh diam-diam. Tapi ingat, video ini bukan untuk menghakimi. Justru agar kita semua bisa lebih mengenal pasangan, waspada dengan bijak, dan menjaga cinta dengan saling percaya, tapi juga gak mudah dibodohi. Satu Rabu Kliwon Lur, punya 2 dunia, romantis dan rahasia. Weton Rabu Kliwon adalah kombinasi antara karisma yang memikat dan sifat misterius yang sulit ditebak. Mereka ini ibarat sosok dengan 2 dunia. Di satu sisi bisa sangat romantis dan perhatian, di sisi lain bisa menyimpan rahasia dalam-dalam tanpa ada yang curiga. Makanya, saat mereka selingkuh, seringkali tercium hanya setelah semuanya sudah terlambat. Rabu, 7, Kliwon, 8, 15, angka tinggi dalam perhitungan Jawa. Angka ini dikenal membawa kekuatan intuisi tajam, kecerdikan berbicara, dan kemampuan menggiring emosi orang lain. Mereka bisa merayu tanpa harus menggoda secara terang-terangan, cukup dengan cara mendengarkan, memberi respons halus, dan sedikit candaan yang membuat lawan bicara merasa dihargai dan dekat. Rabu Kliwon biasanya punya gaya komunikasi yang unik. Mereka tak suka basa-basi, tapi saat berbicara, kalimatnya selalu dalam dan penuh makna. Hal inilah yang membuat mereka mudah dekat dengan orang yang sedang rapuh secara emosional. Mereka bisa menciptakan ikatan batin secara cepat, dan disitulah potensi perselingkuhan emosional sering terjadi. Yang bikin rumit, mereka punya kemampuan memisahkan perasaan dan logika. Misalnya, mereka tetap bisa mencintai pasangannya yang sah, tapi di waktu yang sama, bisa membagi perhatian secara rahasia ke orang lain. Dan hebatnya, mereka tetap bersikap manis ke kedua belah pihak. Itulah kenapa Rabu Kliwon disebut punya 2 dunia cinta. Ada banyak kasus di mana orang dengan weton ini menjalin komunikasi intens dengan seseorang di luar hubungan resmi, tapi ketika ditanya, jawabannya selalu, "Kita cuma ngobrol aja, gak lebih." Padahal dari intensitasnya, sudah jelas ada kedekatan yang sangat dalam. Tapi karena mereka pandai bermain di wilayah abu-abu, sulit membuktikan bahwa itu selingkuh, apalagi secara fisik tidak ada bukti. Contoh lainnya, mereka sering menggunakan waktu, me time, atau aktivitas pribadi sebagai celah untuk membangun hubungan rahasia. Bukan berarti mereka berniat jahat, tapi karena rasa ingin dimengerti yang tinggi, mereka mudah jatuh hati ke orang yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Namun, sisi positif dari Rabu Kliwon juga besar. Kalau mereka sudah menemukan pasangan yang mampu memahami kedalaman batin mereka bisa sangat setia dan penuh pengorbanan. Mereka hanya butuh pasangan yang mau masuk ke dunia batin mereka, bukan sekadar menuntut cinta di permukaan. Cara menghadapi pasangan Rabu Kliwon? Kamu harus menjadi pendengar yang aktif. Jangan menyerang saat mereka sedang terbuka. Jangan paksa mereka mengaku, karena semakin ditekan, mereka semakin pandai berbohong. Tapi kalau kamu tahu cara membuat mereka merasa
aman secara batin, mereka justru akan menyerahkan kejujuran sepenuhnya. Jadi, kalau pasanganmu rabu kliwon, waspadai zona perselingkuhan batin yang nyaris tak terlihat. Tapi juga rawatlah hubungan dengan kedalaman komunikasi, karena itulah kunci kesetiaan mereka. 2. Kamis Wage Lur, manipulatif emosional. Jangan tertipu oleh wajah teduh dan sikap dewasa orang yang lahir di weton Kamis Wage. Di balik ketenangan dan kesannya yang bijak, mereka menyimpan potensi sebagai salah satu weton paling manipulatif secara emosional, terutama dalam urusan cinta. Jika mereka berselingkuh, mereka bisa menyulap situasi hingga kamulah yang merasa bersalah, padahal merekalah pelakunya. Neptu Kamis, 8, Wage, 4, 12. Angka ini berada di tengah-tengah, mencerminkan pribadi yang stabil secara luar, tapi luwes dalam menyiasati berbagai kondisi. Kamis Wage punya kecenderungan menjadi pengamat yang sangat cermat. Mereka membaca situasi dengan cepat, tahu kapan harus bersikap lembut, kapan harus ngeles, dan kapan harus menghilang tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka bukan tipe yang asal main hati, tapi kalau mereka merasa diabaikan, diremehkan, atau tidak dihargai, mereka bisa dengan mudah mencari pelampiasan, bukan untuk cinta baru, tapi untuk membuktikan harga dirinya. Jadi kalau pasanganmu Kamis Wage dan mulai berselingkuh, itu sering bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan akan validasi yang tidak dia dapatkan dari hubungan utama. Yang bikin repot, mereka pandai sekali membalikkan keadaan. Misalnya, ketika kamu mencurigai dan mencoba bertanya, mereka akan menjawab dengan datar, tenang, dan bahkan bisa bilang, "Kamu kok gak percaya sama aku sih?" Lama-lama, kamu akan ragu pada diri sendiri. Inilah yang disebut manipulasi emosi halus. Tidak menyakiti secara langsung, tapi membuatmu merasa bersalah karena mencoba membongkar kenyataan. Kamis Wage juga sangat piawai dalam menghapus jejak. Mereka tahu cara menyembunyikan jejak digital, cara bersikap tetap normal, dan bahkan membangun alibi yang tampak logis. Mereka bisa menyembunyikan hubungan gelap bahkan dalam waktu lama, terutama jika mereka merasa hubungan itu hanya untuk pelampiasan sementara. Tapi sisi lainnya, mereka juga sangat menghargai pasangan yang bisa memberi ruang tanpa terlalu mengontrol. Saat Kamis Wage merasa dihargai sebagai pribadi dewasa dan dipercaya, mereka akan cenderung setia dan enggan menyakiti pasangannya. Tapi sekali merasa diatur atau dicurigai terus-menerus, mereka bisa berubah total. Contoh nyata, seorang pria bernama Anto, bukan nama asli, lahir Kamis Wage. Ia dikenal sebagai ayah yang bertanggung jawab dan suami yang penuh wibawa. Tapi ternyata, selama lebih dari 8 bulan ia menjalin komunikasi intens dengan rekan kerja wanitanya. Semuanya tertutup rapi, dan tak tercium sampai rekan kerja itu sendiri yang membuka rahasianya. Saat ditanya, Anto hanya berkata, "Aku gak selingkuh, cuma nemenin ngobrol aja." Dia butuh teman. Padahal isi obrolannya sangat jelas melewati batas. Lalu bagaimana cara menghadapi pasangan Kamis Wage? Jangan lawan api dengan api. Hadapi mereka dengan konsistensi dan ketegasan yang tenang. Tunjukkan bahwa kamu bisa mengerti, tapi juga punya batas. Bangun komunikasi yang dewasa dan tidak dramatis. Dan yang paling penting, beri apresiasi saat mereka jujur dan terbuka. Karena mereka butuh pasangan yang bisa menghargai tanpa mengekang. Maka, kalau pasanganmu Kamis Wage, waspadai potensi manipulasi halus mereka. Tapi jangan takut, dengan cara pendekatan yang tepat, mereka bisa jadi pasangan paling dewasa dan setia yang kamu punya. 3. Selasa Pon Lur, si pendiam yang diam-diam berbahaya. Orang yang lahir di weton Selasa Pon sering terlihat tenang, kalem, dan sangat tertutup. Mereka bukan tipe yang suka keramaian atau suka mencari perhatian. Tapi justru di balik kepribadiannya yang seperti itu, mereka dikenal sebagai salah satu weton paling pandai menyembunyikan rahasia, termasuk soal hubungan asmara. Selasa, 3, Pon, 7, menghasilkan Neptu 10. Sebuah angka yang dalam kejawen dikenal memiliki karakter licin halus dan sangat kuat dalam menyimpan sesuatu dalam-dalam. Orang yang lahir di weton ini cenderung introvert dan penuh misteri. Pasangannya sering merasa, dia itu baik sih, tapi kok kayak ada sesuatu yang dia simpan ya. Nah, itulah kunci dari Selasa Pon. Mereka jarang mengumbar perasaan, apalagi curhat. Tapi ketika mereka mulai merasa kurang diperhatikan atau jenuh dalam hubungan,
mereka gak akan ribut-ribut minta perhatian. Justru mereka akan mencari pelarian secara diam-diam. Entah lewat chat lama dengan mantan, teman lama yang tiba-tiba aktif lagi, atau bahkan kenalan baru di media sosial. Semua dilakukan dengan tenang, santun, tapi sangat rapi. Yang bikin pasangan Selasa Pon makin gak sadar, mereka ini pintar menjaga image. Di depan pasangan, mereka bisa tetap berperan seperti biasa, baik, perhatian, dan tidak menunjukkan perubahan sikap. Bahkan ketika mereka sudah dekat dengan orang lain, mereka masih bisa bilang, "Aku sayang kamu kok," dengan ekspresi datar dan meyakinkan. Contohnya bisa dilihat dari kisah nyata seorang wanita bernama Nina, yang pacarnya lahir di Selasa Pon. Selama 2 tahun hubungan, si cowok selalu terlihat stabil. Tapi suatu saat, si cewek menemukan pesan dari perempuan lain yang isinya sudah akrab seperti hubungan intens. Saat dikonfrontasi, si cowok hanya tersenyum dan bilang, "Kamu salah paham." Dan hebatnya, dia bisa menjelaskan dengan tenang sampai si cewek merasa bersalah sendiri. Itulah kekuatan Selasa Pon, kecerdasan emosional yang digunakan untuk menghindari konflik dan mengelola kebohongan dengan sangat halus. Mereka juga punya kemampuan menahan ekspresi dan membuat pasangannya merasa bersalah padahal mereka sendiri yang sedang bermain api. Tapi tentu saja, tidak semua Selasa Pon seperti itu. Banyak juga yang setia luar biasa, justru karena mereka sangat menjunjung privasi dan kepercayaan. Tapi ketika weton ini digabung dengan pengalaman cinta yang pahit atau trauma pengkhianatan, maka mereka bisa menjadi pemain diam-diam yang sangat licin dan sulit dilacak. Bagaimana cara menghadapi pasangan Selasa Pon? Kuncinya adalah rasa aman dan keterbukaan emosional. Jangan paksa mereka cerita, tapi bangun suasana yang membuat mereka nyaman membuka diri. Ajak bicara dengan lembut, bukan menekan. Dan yang terpenting, jangan pernah menipu mereka. Karena mereka bisa menyembunyikan dendam, selicin mereka menyembunyikan selingkuh. 4 Jumat Legi Lur si manis yang disukai banyak orang. Kalau pasanganmu lahir di Jumat Legi, maka satu hal yang harus kamu waspadai bukan hanya soal kesetiaan, tapi soal betapa mudahnya dia disukai banyak orang. Weton ini dikenal sebagai salah satu yang paling memikat secara alami. Aura mereka lembut, tutur kata manis, dan wajahnya sering terlihat ramah, sehingga banyak orang nyaman berada di dekatnya. Dalam perhitungan Neptu, Jumat, 6, Legi, 5, 11. Angka 11 dalam kejawen dianggap sebagai simbol energi pengasihan tingkat tinggi. Mereka yang lahir pada weton ini punya daya tarik tidak kasat mata, bukan dari penampilan semata, tapi dari cara bicara, pembawaan, dan getaran hati yang hangat. Nah, masalahnya justru ada di sini. Karena terlalu menarik, godaan datang bukan karena mereka mencarinya, tapi karena mereka jadi magnet secara alami. Dan kalau mereka tidak pandai menjaga batas, keterlibatan emosional bisa terjadi pelan-pelan. Mereka bisa bilang, "Aku cuma ngobrol biasa kok." Padahal sudah ada perasaan yang muncul, baik dari dirinya maupun dari lawan bicara. Jumat Legi juga dikenal sebagai pribadi yang gak tega menyakiti. Tapi anehnya, karena terlalu gak enakan, mereka bisa terjebak dalam 2 hubungan sekaligus. Mereka susah menolak, apalagi kalau lawannya adalah orang yang sedang sedih, butuh tempat curhat, atau terus-menerus memberi perhatian. Dari situlah banyak kasus selingkuh diam-diam terjadi, bukan karena niat jahat, tapi karena terjebak dalam kasihan yang salah tempat. Contoh yang sering terjadi, seseorang sudah punya pasangan, tapi di tempat kerja ada rekan yang rajin memberi perhatian kecil. Si Jumat Legi ini awalnya cuma membalas basa-basi, tapi lama-lama mulai terbuka, merasa nyaman, lalu jadi sering komunikasi. Tanpa disadari, hati pun terbelah. Tapi karena wajah mereka tetap santai dan gak menunjukkan gelagat mencurigakan, pasangan resminya gak merasa ada yang salah, sampai akhirnya semuanya terlambat. Sisi lainnya, Jumat Legi ini sangat pintar menyembunyikan kegelisahan. Mereka bisa selingkuh tanpa merubah pola komunikasi ke pasangan. Masih tetap bilang, sayang, masih perhatian, masih ngajak makan bareng. Tapi saat pegang HP, mereka tahu kapan harus cepat-cepat hapus chat atau pasang mode senyap. Namun jangan salah, bukan berarti semua Jumat Legi pasti selingkuh. Justru kalau mereka mendapatkan cinta yang tulus dan tidak mengekang, mereka bisa sangat setia dan total mencintai. Tapi memang, pasangan dari Jumat Legi harus kuat mental dan percaya diri,
karena energi pengasihannya sering memancing kecemburuan orang lain. Bagaimana cara mengelola pasangan dengan weton ini? Kamu harus jadi pasangan sekaligus sahabat. Dengarkan mereka, beri ruang untuk bicara jujur, dan bangun kepercayaan. Jangan posesif, tapi juga jangan cuek. Yang mereka butuhkan adalah pasangan yang hangat, perhatian, tapi tetap punya batas tegas soal kesetiaan. Jadi, kalau pasanganmu Jumat Legi, pastikan dia tahu bahwa kamu bisa jadi tempat ternyaman, bukan cuma karena cinta, tapi karena kamu selalu ada tanpa membuatnya merasa terkekang. 5 minggu pahing lur, tipe selingkuh, spiritual. Di antara semua weton, minggu pahing mungkin yang paling sulit ditebak motifnya saat berselingkuh. Karena berbeda dengan weton lainnya yang selingkuh secara emosional atau fisik, minggu pahing sering terlibat dalam perselingkuhan yang sifatnya spiritual atau batiniah. Artinya, mereka bisa menyayangi 2 orang sekaligus, dengan intensitas yang nyaris sama, tanpa merasa bersalah. Neptunnya tinggi, yaitu minggu, 5, pahing, 9, 14, angka yang dalam primbon Jawa melambangkan keseimbangan yang bisa mudah tergelincir. Weton ini dikenal memiliki jiwa seni dan empati yang sangat besar. Mereka mudah memahami orang, dan karena itu, juga mudah terseret dalam ikatan batin yang tidak direncanakan. Ciri khas minggu pahing adalah penuh kasih, perhatian, dan cenderung spiritualis. Mereka sering merenung, peka terhadap energi orang lain, dan sangat lembut dalam tutur kata. Tapi dari kelembutan itulah kadang muncul kedekatan dengan orang lain yang awalnya hanya curhat, lalu nyambung hati, lalu nyambung jiwa, dan akhirnya keterikatan yang sulit dilepaskan. Yang bahaya dari minggu pahing adalah mereka merasa cinta itu luas. Jadi saat mereka dekat dengan orang lain di luar hubungan resminya, mereka sering merasa bukan sedang selingkuh, tapi sedang memberi ruang bagi cinta yang lain. Aneh? Ya. Tapi begitulah cara mereka melihat hubungan. Contohnya, ada seorang wanita bernama Vina pacarnya minggu pahing. Selama hubungan mereka, si cowok selalu perhatian, lembut, dan tidak pernah kasar. Tapi suatu hari, Vina menemukan puisi dan surat yang ditulis untuk perempuan lain. Saat ditanya, sang pacar menjawab dengan tenang. Aku memang sayang kamu, tapi aku juga gak bisa membohongi perasaanku pada dia. Aduh. Dan karena minggu pahing tidak agresif, mereka jarang ketahuan lewat jejak digital. Mereka lebih sering membangun hubungan lewat pertemuan langsung, interaksi halus, atau bahkan hanya lewat tatapan dan obrolan dalam. Maka jangan heran kalau pasanganmu ini bisa dekat banget dengan seseorang tanpa pernah terlihat mencurigakan. Namun, saat mereka benar-benar jatuh cinta, minggu pahing bisa menjadi pasangan yang sangat setia dan penuh pengorbanan. Mereka hanya perlu diyakinkan bahwa apa yang mereka cari di luar hubungan sudah ada di dalam rumah cintanya. Kalau mereka merasa didengarkan, dimengerti, dan dihargai batinnya, mereka akan memilih menetap dan tak berpaling. Cara menghadapi pasangan minggu pahing? Bangun hubungan yang tidak hanya fisik, tapi juga emosional dan spiritual. Tanyakan apa yang sedang mereka rasakan, bukan hanya apa yang mereka lakukan. Berikan ruang untuk mereka mengekspresikan idealismenya, dan jangan terburu-buru menyalahkan saat mereka mulai menjauh. Karena bisa jadi yang mereka butuhkan hanya ruang untuk kembali jatuh cinta padamu. Jadi, kalau pasanganmu minggu pahing, pahamilah, cinta mereka dalam, tapi kadang tanpa batas. Bantu mereka memahami bahwa kesetiaan bukan berarti membatasi rasa, tapi menyalurkan seluruh cinta pada satu hati yang layak dijaga. Dulur-dulurku, semua weton punya sisi baik dan sisi gelap. Orang bisa punya weton paling setia pun tetap bisa selingkuh kalau niatnya buruk. Tapi mengenali pola-pola dasar dari weton bisa bikin kita lebih peka, lebih sadar, dan lebih siap dalam membina hubungan. Jangan buru-buru curiga, tapi juga jangan tutup mata. Kalau pasanganmu punya salah satu dari weton ini, kunci utamanya adalah komunikasi dan kejujuran. Karena selingkuh bukan soal weton, tapi soal pilihan. Dan buat kamu yang mungkin merasa punya weton di atas, bukan berarti kamu pasti begitu. Justru kamu bisa jadi contoh bahwa wetonmu bukan kutukan, tapi tantangan yang bisa dikendalikan dengan cinta dan kesadaran diri. Nah, itu dia pembahasan kita malam ini. Pasanganmu termasuk weton di atas? Atau malah kamu sendiri? Coba tulis di komentar dan ceritain pengalamanmu. Jangan lupa klik like, subscribe,
dan share ke sahabatmu yang mungkin sedang galau soal hubungan.